Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kedudukan hadis bangkit dengan cara mengapalkan tangan? Adakah lafal hadis yang jelas atau hanya tafsiran sebagian ulama dari lafaz agent yang mengaduk adonan lalu dikiaskan dengan menggenggam tangan saat bangkit berdiri? Dan bukankah adonan yang alat diaduk dengan tidak mengepal tangan atau tangan dengan terbentang sejalan dengan kebiasaan umumnya manusia? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Ya, kita akan belajar bikin roti. Ya. Tetapi hadis itu ana tidak hafal redaksi secara pasti, tetapi disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat itu memang diperselisihkan oleh para ulama. Banyak yang menilai bahwa itu lemah. Meskipun ada beberapa ulama yang mensahihkan setelah dinilai dari beberapa jalurnya, dan Syekh Albani rahimahullah termasuk yang memandang bahwa riwayat ini bisa saling menguatkan. Nah, sehingga ketika bangun dari duduk untuk berdiri, dianjurkan untuk menggunakan itu. Itu pun Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa semua sah mau berdiri dengan cara apa. Seperti dalam mazhab Syafi'i misalkan, yang lebih afdal adalah menggunakan rohah. Rohah itu maksudnya ini telapak tangan. Rohatain, dua telapak tangan. Maka ini lebih afdal karena ini lebih kuat, lebih tawadhu, dan seterusnya. Nah, sementara untuk pendapat yang mengatakan bahwa riwayat tadi adalah benar, maka tidak mengapa seorang menggunakan kepalan tangan. Baik, tadi yang disebutkan bahwa menggunakan tangan ketika membuat roti, ya, ajin itu artinya adalah adonan, ya. Katanya dengan tangan seperti ini. Ya, tidak hanya seperti itu. Kalau kita mau runtut bagaimana cara membuat roti di zaman itu, gandum dari biji-biji ditumbuk, kemudian setelah itu campur dengan air, kemudian tambah dengan apa sampai mengembang dan seterusnya. Dan memang orang mau membuat adonan dia dengan tangan seperti ini, dengan tangan seperti ini. Ya, siapapun yang pernah membuat roti akan ngerti bahwa mengadon itu maksudnya dengan seperti ini, bukan hanya begini aja, ya. Bahkan Anda pernah itu waktu corona kita gandum banyak sekali datang bantuan-bantuan itu, tetapi kita susah untuk keluar ke toko atau keluar rumah karena berlaku betul-betul itu istilahnya dulu itu, pokoknya kita susah untuk keluar rumah gitu. Akhirnya kita bikin roti sendiri gitu. Ya seperti ini. Ya, tapi intinya tadi riwayat memang diperselisihkan para ulama. Dan untuk yang mengatakan bahwa riwayat itu sahih, maka dengan cara menggenggam seperti itu, dan kita tegaskan bahwa riwayat yang manapun atau dengan cara apapun seorang berdiri dari duduk menuju berdiri, dia sah, ya, menggunakan apa, hanya yang afdal yang bagaimana, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus, kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kitab tersebut adalah kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya, Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, wa kana ya'jinu fi shalah ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ijn
di dalam salatnya, yaitu bertumbuh dengan kedua tangan apabila beliau bangkit berdiri. Maksudnya bertumbuh dengan kedua tangan di sini adalah bertumbuh dengan kedua tangan dalam keadaan terkepal. Inilah yang dimaksud dengan aijan. Syekh Albani rahimahullahu taala berpendapat dengan pendapat ini. Ketika berdiri dari sujud, ya maka dia mengepalkan. Sunnahnya seperti ini menurut Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi dikepalkan tangannya. Inilah yang dimaksud dengan aijan. Tapi ini sunnah ya. Ini menurut pendapat beliau sunnah, bukan wajib. Namun banyak ulama yang melemahkan hadis aijan ini, terutama mutaqaddimin. Bahkan ada yang mengatakan tidak satu pun dari mutaqaddimin yang mengatakan hadis aijan sahih. Tidak satu pun dari ulama mutaqaddimin yang mengatakan hadis aijan sahih ataupun hasan. Mereka mendhaifkan hadis aijan. Ini juga yang dijadikan sebagai kritikan oleh sebagian ulama tentang pendapatnya Syekh Albani dalam masalah ini. Dan pendapat yang mengatakan bahwa hadis aijan lemah, saya melihatnya lebih kuat. Pendapat yang mengatakan bahwa hadis aijan itu lemah, pendapat itu lebih kuat. Karena memang tidak ada ulama mutaqaddimin yang mensahihkan atau menghasankan hadis aijan. Kalau kita memilih pendapat ini, maka konsekuensinya kita mengatakan bahwa aijan tidak disyariatkan karena dasarnya lemah. Kita menghormati pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau telah berijtihad, beliau melihat hadisnya hasan misalnya, maka konsekuensinya beliau harus berpendapat dengan sunnahnya aijan. Tapi kalau kita menguatkan pendapat mayoritas ulama yang melemahkan hadis aijan, maka kita katakan aijan ini tidak disunnahkan, tidak disyariatkan. Kembali ke hukum asal, kita berdiri dengan tangan tidak terkepal. Wallahu ta'ala alam. Saya lebih menguatkan pendapat ini, bahwa hadis aijan adalah hadis yang lemah. Hadis tentang aijan adalah hadis yang lemah, dan itulah pendapat ulama-ulama mutaqaddimin dan sebagian besar ulama mutaakhirin. Ya, hanya sebagian kecil yang menghasankan hadis tentang aijan ini. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.